hatiku bersuka. Setiap waktu hanya puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena sekali lagi inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yang puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, haleluya. Segala hormat dan pujian hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau telah mengasihi kami. Hati kami bersuka karena Engkau telah menebus kami dari dosa Tuhan Yesus. Hati kami bersuka karena kebaikan Tuhan yang begitu indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kami mau bersuka di mana tempat kami berada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Roh Kudus bekerja bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya, siap kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersuka, kita muji Tuhan dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia menemani kita dimanapun kita berada. Haleluya. Tepuk tangan di tempatmu berada. Mari kita nyatakan itu kepada Tuhan kita Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita percaya Yesus satu sobat kita yang setia. Oleh sebab itu, mari terus kita memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan memberikan udara yang segar bagi kita. Tuhan memberikan matahari yang baru bagi kita. Tuhan memberikan juga nafas hidup kita setiap hari. Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi katamu, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab yang layak
Dari awal kita kenal segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak. Kami mau bersorak tinggikan nama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, Kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu semua saudara bersukacita pagi hari ini, coba lambaikan tangan yang bersukacita. Saya pengen lihat lambaikan tangan Tuhan yang bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Suara saya kedengaran jelas? Amin, Bapak Ibu. Kalau kedengaran jelas boleh kasih jempol. Oke. Mari kita teruskan ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Paulus Tejo Tuhan, kami percaya apa yang ditaburkan pada pagi hari ini itu merupakan isi hati-Mu yang paling dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan cintaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan cintaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku,
saat badai menerpanya. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama sekali kita katakan, bukan berdiri tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saya persilakan pada hambanya Pendeta Paulus Tejo, saya serahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan, walaupun kami dari rumah masing-masing, kami ada jarak ya Tuhan, Kau tolong ya Tuhan, biarlah firman-Mu tetap mengalir ke dalam kehidupan kami, biarlah mengalir juga ke dalam telinga kami, dan tidak sekedar mendengar, tapi kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi murid Engkau yang tidak hanya pendengar yang baik, tapi kami mau jadi pelaku firman yang baik ya Tuhan. Dan saat kami melakukan, nama Engkau dimuliakan ya Tuhan Yesus, dan hidup kami pun bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Untuk itu, Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, juga tolong berikan kekuatan kepada hamba di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan Tuhan, doa permohonan ini ke dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya minta izin untuk share screen sebentar ya. Baik, apakah terlihat? Terlihat ya, oke, thank you. Ya, saudara, hari ini saya kasih judul khotbahnya Every Issue is a Heart Issue ya. Jadi setiap masalah sebenarnya adalah masalah hati, masalah di mana hal di mana yang sebenarnya itu tidak terlihat di dalam kehidupan manusia ya. Seperti yang udah diungkapkan dari minggu-minggu lalu gitu ya. Di dalam tema-tema GBI ini kita mau membenahi lebih dulu untuk bagian yang tidak terlihat di dalam diri manusia. Sehingga kehidupan kita itu lebih maksimal dan kita bisa menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu perbaiki dulu nih yang di dalam gitu kan ya.
Karena kan dari mula Tuhan juga menciptakan manusia itu dari hal yang tidak terlihat oleh manusia dan yang dapat terlihat gitu kan ya. Nah, untuk itu hari ini kita mau sama-sama belajar gitu ya, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kita bisa memahami diri kita sendiri, memahami apa yang salah di dalam diri kita, sehingga kita juga bisa menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, baik saudara, sebelumnya saya ingin berkata gini dulu ya, bahwa dunia ini itu bukanlah tempat yang sempurna ya. Dunia yang kita tempati sekarang ini nih bukan dunia yang sempurna gitu ya. Apalagi kalau kita lihat nih banyak sekali kasus-kasus di zaman sekarang gitu yang membuat kita geleng-geleng kepala lah gitu ya. Banyak hal gitu yang terjadi baik di dunia kerohanian atau di dunia politik, di luar sana, apapun agamanya itu banyak hal yang menurut saya membuat orang tuh semakin sadar betapa tidak sempurnanya dunia ini. Demikian juga dengan gereja sebenarnya. Gereja bukan tempat yang sempurna juga ya, gitu. Nah, karena dunia ataupun gereja kan masih diisi oleh manusia yang tidak sempurna, yang adalah ya kita-kita gini kan. Yang seringkali kita masih sering berbuat salah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gini ya, kenapa sih manusia sering berbuat salah gitu dan kita masih mengulangi kesalahan yang sama berulang kali gitu ya. Karena mungkin ada yang mengatakan gini ya, namanya juga manusia, pasti juga nggak luput gitu dari kesalahan gitu ya. Ya walaupun itu betul, tapi seringkali hal itu malah dijadikan alasan untuk kita gitu kan. Nah, mungkin gini ya saudara ya, mungkin setiap kali ada kesalahan atau masalah di dalam diri seseorang, itu tuh banyak yang memikirkan hanya solusi atas masalah yang terlihat. Sehingga tidak membenahi akar dari masalah tersebut gitu, yang seringkali nggak kelihatan gitu. Sehingga wajar saja jika seorang manusia itu selalu jatuh di dalam lubang yang sama atau jatuh di dalam dosa yang sama gitu. Karena ya udah, yang dipikirin hanya solusi atas sesuatu yang terlihat. Sehingga tidak membenahi sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Jadi bukan masalah yang terlihat, malah solusi atas akar masalahnya. Itu yang selalu dipikirkan. Nah, untuk itu saudara, akhirnya waktu manusia jatuh berulang-ulang kali di dalam kesalahan yang sama, manusia yang tidak sempurna ini melahirkan gereja yang nggak sempurna. Gereja yang nggak sempurna bisa melahirkan masyarakat yang nggak sempurna. Masyarakat yang nggak sempurna bisa melahirkan dunia yang tidak sempurna. Itulah dunia yang kita tempati sekarang ini. Nah, untuk itu hari ini, saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk belajar membenahi akar dari masalahnya, gitu ya. Akar dari masalahnya. Jadi kita membenahi sesuatu yang ada di dalam yang tidak terlihat ini. Gitu. Untuk itu, mari kita buka di dalam Yehezkiel 36. Saudara bisa buka Yehezkiel 36 ayat 25 sampai ke 27. Aldo ada di situ nggak, Dok? Ada. Boleh minta tolong bacain ya, Dok ya? Ya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Terima kasih. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 37. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke, terima kasih Aldo. Sampai 27 doang, Dok. Bukan sampai 37. Oh iya. Thank you, Aldo. Ya, jadi saudara, ini kisah tentang bagaimana Tuhan mau melakukan pembaharuan di dalam bangsa Israel. Ya, Tuhan janji ada pemulihan di bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Saya kasih latar belakangnya dulu ya, saudara, sebelumnya. Ya, saudara, di dalam sejarah kerajaan ya, kan raja pertama Israel itu diduduki oleh Saul ya, rajanya. Kemudian yang kedua Daud, ketiga itu anaknya Daud,
kayak Salomo ya. Nah, waktu dalam pemerintahan Salomo itu banyak dosa yang dilakukan oleh Salomo sehingga Tuhan bilang kerajaan ini akan hancur, terbelah menjadi dua. Tetapi bukan di tangan engkau, tapi di tangan anak engkau. Nah, itu mengerikan. Kenapa? Karena dia mewariskan kegagalan kepada anaknya sendiri sebelum anaknya lahir. Sehingga akhirnya waktu Rehabeam lahir dan dia menduduki sebagai raja keempat, bisa dikatakan gitu, walaupun sejenak doang. Nah, di situ akhirnya Rehabeam juga yang membuat kerajaan itu hancur, jadi utara dan selatan gitu ya saudara. Utara itu Israel dibilangnya, kalau selatan Yehuda. Apa yang saudara baca lebih banyak itu sebenarnya tentang kerajaan Yehuda di dalam Alkitab, sehingga urutannya mengacu kepada perjanjian baru yang lahirlah Yesus Kristus. Ya. Jadi apa yang saya mau ceritain ini ya, itu sebenarnya dari sejarah kerajaan Yehudanya gitu. Nah, saudara, raja-raja di Yehuda ini banyak tuh yang nggak taat gitu, banyak yang nggak taat kepada Tuhan. Bahkan seringkali raja-raja itu jatuh di dalam dosa gitu ya. Dan banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh raja di tempatnya gitu. Termasuk dosa perzinahan gitu ya. Banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa ketidakadilan terhadap orang-orang di bawahnya dan lain sebagainya. Nah, karena ketidaktaatan orang-orang di Yehuda ini, bangsa di Yehuda ini gitu ya, sampai satu titik akhirnya bangsa ini kalah oleh Raja Babel. Ya, di bawah pemimpinnya itu adalah Raja Nebukadnezar. Oke. Nah, itu ada di 2 Raja-Raja 25, Saudara. Nah, jadi waktu bangsa Yehuda ini hancur di bawah Raja Nebukadnezar, Saudara, itu banyak bangsa Yehuda yang sebagian rakyatnya itu dibunuh. Juga ada sebagian rakyatnya Yehuda ini dibawa ke Babel. Ya, dijadikan tawanan perang, dijadiin budak, disuruh-suruh lah gitu ya. Kapan lagi ada tenaga gratis bagi Raja Nebukadnezar gitu, saat itu. Nah, yang paling miskin itu ditinggalkan tuh di Yehuda. Ya, jadi kesebar mereka. Nah, tentu mereka yang ke Babel, tentu itu mereka merindukan tanah mereka sendiri. Mereka merindukan rumah mereka sendiri, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan masa pembuangan di Babel. Ya, jadi ada orang-orang yang ada di Babel, ada orang-orang Yehuda juga yang akhirnya dibunuh, ada juga orang-orang Yehuda yang ditinggalkan ya di Yehuda, tapi dia dalam keadaan yang miskin gitu ya. Nah, tapi akhirnya gini, kemudian Tuhan memberikan janji pemulihan kepada mereka seperti ayat yang sudah dibacakan oleh Aldo barusan. Ya, Tuhan janji akan memulihkan mereka. Nah, saudara, gini loh, waktu Tuhan yang sama tuh Tuhan yang memberikan hukuman atas ketidaktaatan bangsa Yehuda, tetapi Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan hukuman atas dosa-dosa mereka, ketidakadilan mereka terhadap orang-orang miskin, penyembahan berhala terjadi di sana, ada dosa seksual, perzinahan, gitu ya. Tetapi Tuhan juga yang akhirnya janji akan memberikan pemulihan kepada mereka. Ya, ini kedaulatan Tuhan sih, gitu ya. Tentu hukuman Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda ini adalah bentuk disiplin dengan tujuan perbaikan, gitu ya. Mungkin ya kalau saya mau membayangkan, oke deh, kayaknya mereka sudah waktunya nih, udah waktunya balik ke tanah air mereka sendiri gitu. Akhirnya ya Tuhan janji pulihin mereka. Ya. Misalkan gini ya, kalau saya sebagai guru gitu ya, jika saya hanya kasih hukuman tanpa memikirkan perubahan terhadap siswa, maka sebenarnya saya sedang menyiksa siswa gitu kan ya. Dan kalaupun seperti itu, maka saya sebagai guru tuh hanya melampiaskan lewat hukuman atas ketidaktaatan murid-murid saya sendiri gitu. Dan berhenti cuma sampai di situ saja gitu, tanpa memikirkan perubahan dari siswa. Nah, tentu pendidik yang baik adalah entah kita sebagai orang tua, entah kita mungkin sebagai uncle atau sebagai auntie gitu ya, atas keponakan kita, atau mungkin kita sebagai seorang pengajar, ya seharusnya di saat memberi suatu hukuman atau disiplin, tentu tujuannya adalah untuk perbaikan, ya saudara, atau perubahan terhadap orang yang sedang dihukum. Yaitu intermezzo sejenak, saudara ya. Untuk menggambarkan
bagaimana Tuhan memberikan hukuman, tetapi Tuhan juga mengharapkan perbaikan, perubahan di karakter orang-orang di Yehuda ini gitu ya. Nah, jadi di ayat sebelumnya Tuhan tuh juga janji loh tuh, saudara. Tuhan juga janji akan membawa kembali bangsa Yehuda ini balik ke tanahnya gitu. Pertanyaannya tuh gini loh, kan Tuhan kasih hukuman nih ya kepada mereka atas ketidaktaatan mereka nih. Ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mau pulihin mereka gitu kan ya? Kenapa Tuhan sampai mau pulihin mereka lagi gitu ya? Walaupun tadi memang ada alasan untuk perubahan di dalam diri mereka masing-masing, tetapi ada alasan yang jelas tertulis di dalam firman Tuhan. Di ayat 22, saya nggak catat di PowerPoint, mari kita lihat sendiri ya. Yeskiel 36 ayat 22, dikatakan demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi bisa dikatakan gini saudara, Tuhan mau memulihkan mereka ya, tetapi Tuhan bilang aku bertindak bukan karena engkau, bukan karena Israel, bukan karena rakyat ini saudara yang kepala batu, tapi karena nama Tuhan yang kudus udah dinajisin sama ketidaktaatan mereka, sehingga Tuhan mau memulihkan namanya serta juga memulihkan bangsa Yehuda ini sekaligus gitu. Ya, inilah yang namanya kedaulatan Tuhan juga tentunya. Jadi gini sih, kisahnya gini saudara, kenapa bisa dibilang kan yang nggak taat itu kan bangsa Yehudanya ya. Kenapa sampai bilang nama Tuhan yang kudus itu dinajiskan? Karena gini saudara, di dalam budaya Timur kuno gitu ya, jika bangsa A melawan bangsa B, itu artinya mereka juga percaya bahwa Tuhan bangsa A sedang melawan Tuhan bangsa B. Lalu jika bangsa B-nya kalah nih, maka Tuhan bangsa B akan ngerasa direndahkan oleh bangsa A. Contohnya yang saya ingat tuh Elia, saudara. Nabi Elia tuh kan pernah ya mengejek Tuhan-nya nabi-nabi Baal saat itu kan. Waktu mereka lagi perang antara Elia versus Nabi Baal gitu kan ya. Di situ Elia teriak gitu. Elia bilang ke Nabi Baal, ayo kalian teriak lebih keras, mungkin Tuhanmu sedang tidur gitu. Karena memang ada budaya seperti itu, saudara ya. Berarti kayak Tuhannya Elia lebih besar dibanding Tuhannya Nabi-Nabi Baal. Walaupun sebenarnya nyata seperti itu ya saudara. Tetapi dalam praktiknya, mereka menyatakan kalau kamu kalah berarti Tuhanmu nggak ada kuasa. Jadi bisa dibilang gini saudara, situasi saat itu Babel kan udah ngalahin Yehuda tuh ya. Udah versus terus akhirnya Babel yang menang di bawah Nebukadnezar. Nah, maka mereka tuh ngerasa oke nih Tuhan bangsa Yehuda itu sudah kalah oleh Tuhan bangsa Babel. Jadi bangsa Babel merasa wah Tuhan kalian tuh cupu, lemah, nggak mampu, nggak berdaya dan seterusnya. Nah, pembuangan ini masa pembuangan di Babel maksud saya, hal ini tuh telah menajiskan nama Tuhan, saudara. Telah menajiskan nama Tuhan. Nama Tuhan yang kudus dinajiskan oleh ketidaktaatan bangsa Yehuda. Tapi bangsa Babel taunya ya kalian kalah karena Tuhan kalian gak berkuasa. Gitu. Untuk itulah kemudian Tuhan janji mengembalikan bangsa Yehuda ke tanah mereka. Karena hal ini sekali lagi menunjukkan kedaulatan Tuhan. Nah untuk itu Tuhan berkata, bukan karena kamu aku bertindak, tetapi karena nama Tuhan yang kudus. Jadi selain memulihkan bangsa Yehuda, Tuhan yang utama mau memulihkan namanya yang kudus itu. Karena bangsa lain itu si Babel taunya Tuhan bangsa Yehuda ya lemah gitu kan. Itulah sebabnya Tuhan janji akan memulangkan bangsa Yehuda ke tanahnya. Gitu. Saudara gini ya, tapi inti khotbahnya bukan di sini gitu ya. Bukan pemulangan bangsa Yehuda ke tanah airnya. Bukan kayak gitu doang. Karena gini ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jika bangsa Yehuda pulang ke tanahnya, maka itu hanya menyelesaikan apa yang terlihat. Keadaannya selesai, kondisinya selesai, tapi akar masalahnya belum kelar nih. Karena pemulangan itu, pemulangan bangsa Yehuda ke tanahnya, Israel,
itu adalah pemulihan keadaan. Jadi maksud saya, yang pulih itu keadaannya, bukan pribadinya, bukan karakternya dari bangsa Yehuda. Ya saudara, bahwa ingat yang menyebabkan mereka dikalahkan oleh bangsa Babel adalah karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Banyak dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Sampai akhirnya itu Tuhan menghukum mereka untuk dikalahkan oleh Babel dan kekayaan mereka juga dirampas, saudara. Jadi, Tuhan itu sebenarnya lebih tertarik memulihkan pribadi lepas pribadi dibandingkan dengan keadaannya. Karena kalau keadaannya berubah, pribadinya tidak berubah, maka pribadi yang masih rusak itu bisa mengubah keadaan yang baik menjadi rusak, saudara. Kalau kita mau merenungkan kembali apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kisah di dalam Injil di Perjanjian Baru, saudara. Apa yang Tuhan Yesus sering lakukan itu adalah memperbaiki apa yang ada di dalam, bukan apa yang terlihat, saudara. Banyak sekali. Contohnya kayak waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, jadi ada 4 orang, ya, ada 4 orang ngegotong temennya yang lagi lumpuh ke atas rumah, sementara Tuhan Yesusnya lagi khotbah lah gitu ya saudara ya. Terus akhirnya 4 orang itu menurunkan, aduh susah amat ngomongnya, menurunkan temannya itu yang lumpuh ke tengah-tengah Tuhan Yesus lagi khotbah. Nah saat itu Tuhan Yesus tidak langsung memulihkan orang lumpuh ini menjadi bisa berjalan, enggak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan lebih dulu. Memperbaiki pribadinya dulu, bukan keadaannya. Jadi itu adalah konsep yang seringkali Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ya. Karena Tuhan lebih tertarik memulihkan pribadinya, bukan keadaannya. Kalau keadaannya mungkin tinggal menjentikan jari, ya udah selesai ya. Mungkin kalau kita sekarang dalam keadaan yang lagi sulit gitu ya, mungkin bagi Tuhan mah gampang, tinggal Tuhan jentikan jari langsung kelar nih masalah kita gitu. Tapi Tuhan tuh pengen kitanya berubah dulu sebelum keadaannya berubah. Nah, untuk itu akhirnya Tuhan melakukan sesuatu kepada bangsa Yehuda. Saudara, saya mau tegasin dulu ya, bahwa ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang manusia juga lakukan. Jadi untuk itu Tuhan melakukan bagiannya lebih dulu. Di ayat 25 dikatakan gini ya, saya ulangi aja ya, tadi udah dibacain Aldo. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi bisa dibilang yang pertama adalah yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan akan membersihkan, mentahirkan mereka dari dosa, kenajisan, penyembahan berhala dan seterusnya. Sebenarnya gini ya saudara ya, Tuhan tuh kan bisa aja ya menyuruh bangsa Yehuda ini untuk membersihkan dirinya sendiri. Ilustrasinya gini, seandainya kalau kita kotor ya kita bisa aja diperintahin untuk mandi sana pakai air bersih gitu. Ya mandi sendiri lah gitu ya. Kenapa sampai perlu tangan Tuhan yang turut serta membersihkan kita dengan air jernih gitu sehingga kita bisa bersih. Kenapa sampai perlu Tuhan turun tangan langsung? Karena kata-kata berikutnya itu kasih jelas ya di ayat 25 ini ya. Menjelaskan bahwa bangsa Yehuda tuh lagi najis banget gitu saudara. Mereka itu banyak berhala ya saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa keadaan spiritual dari bangsa Yehuda itu benar-benar parah, hancur, kotor. Penuh dengan dosa. Najis, ada penyembahan berhala di dalam hidup mereka. Saudara gini ya, mungkin kita ngerasa penyembahan berhala itu jauh lah dari kita. Kita nggak ada kan? Saya percaya lah ya. Berapa partisipan sih di sini? Ya pokoknya semuanya ada di Zoom ini ya saudara ya. Saya percaya nggak ada satupun dari kita yang membuat patung terus kita sembah-sembah. Ya, rasanya udah ketinggalan zaman gitu ya. Kalau mau nyembah berhala udah nggak lagi kayak begitu lah ya saudara ya. Nah, tetapi saudara penyembahan berhala ya sebenarnya adalah suatu simbol yang masih sering dilakukan oleh manusia juga zaman sekarang loh saudara. Juga dilakukan oleh bangsa Yehuda di zaman itu, saudara, di zaman Perjanjian Lama maksud saya. Makanya Tuhan sampai perlu turun tangan langsung yang mentahirkan mereka. Jadi dari sekian banyak dosa, saudara, dari sekian banyak dosa, ayat 25 ini ditulis tentang berhala.
kenajisannya itu dijelaskan dengan kata-kata berhala. Padahal kan ada dosa yang lain ya. Ada dosa ketidakadilan. Kan bisa aja menjelaskan dari segala kenajisanmu dan dari semua dosa-dosa ketidakadilanmu, dosa seksual, dosa perzinahan, dan lain sebagainya gitu. Kan boleh aja dong ditulis kayak gitu. Kenapa berhala yang diutamakan, yang ditulis? Kenapa Tuhan sampai menulis kata berhala? Karena memang akar masalah bangsa Yehuda ini adalah penyembahan berhala, saudara. Dan bisa dibilang ini juga masalah di dalam kehidupan kita, loh, saudara. Mungkin kita berpikir berhala jauh daripada kita. Saudara boleh bayangkan gini ya, entah saudara mengikuti atau tidak ya, ada satu sinetron apa ya, pokoknya film seri gitulah ya, Indonesia. Ya saat tentang perselingkuhan gitu ya, judulnya Layangan Putus gitu ya. Saya nggak nonton, cuman lihat-lihat aja di TikTok gitu ya. Mas Aris katanya selingkuh sama, aduh saya lupa peran ceweknya. Pokoknya ada satu ya istrinya, satu selingkuhannya ya, kira-kira gitu ya. Nah, saudara, konsep pasangan suami istri itu sebenarnya juga diterapkan di dalam Alkitab ya. Mempelai pria, mempelai wanita gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sinetron ini ya, sebenarnya kan kayak itu umum ya, cerita umum yang sering terjadi di dalam sinetron. Seorang pria jatuh cinta kembali kepada wanita lain, yang akhirnya wanita itu jadi selingkuhannya, sementara dia masih menikahi istrinya gitu kan ya, istri resminya lah gitu. Nah, penyembahan berhala tuh modelnya kayak gitu loh, saudara. Ya, di saat kita itu lebih memilih hal lain dibandingkan dengan Tuhan. Dan itu waktu kita melakukannya, saudara, itu tuh melukai hati Tuhan loh. Itu benar-benar melukai hati Tuhan. Jadi sebenarnya gini ya, di saat kita itu ya menganggap bahwa Tuhan saja tidak cukup bagi kita, sehingga kita butuh hal yang lain, atau orang lain, atau kegiatan yang lain, atau hobi kita, maka kita itu telah melakukan penyembahan berhala. Jadi mungkin kita berpikir, nggak mungkin lah gue bikin patung gitu, terus gue sembah-sembah. Nggak ada lah zaman sekarang. Memang sih nggak ada. Tapi waktu kita lebih mementingkan hal lain dibanding dengan Tuhan, atau persekutuan dengan Tuhan, maka kita telah melakukan penyembahan berhala, saudara. Di saat kita lebih tertarik dengan hal yang lain lebih daripada Tuhan, ya kita telah melakukan penyembahan berhala. Pada dasarnya kalau kita menganggap Tuhan tuh, God is not enough for me, ya saat itu ya kita telah melakukan penyembahan berhala, saudara. Tuhan nggak cukup. Maka itu aku ingin dipuaskan di dalam kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Walaupun sebenarnya ya, kayak hobi atau kegiatan lainnya, itu kan nggak salah ya saudara. Tetapi jika hal itu sudah lebih daripada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, yaitu adalah tindakan penyembahan berhala. Nah, kenapa sih ya manusia terpikat dengan dosa ya? Karena bagaimanapun dosa itu ya nikmat. Dosa itu tuh memuaskan daging gitu. Kita nikmat melakukannya. Dan waktu kita melakukan dosa itu, seolah-olah kita mengatakan Tuhan tuh kalah nikmat dari dosa. Makanya disebut penyembahan berhala, saudara. Kita itu lebih dipuaskan oleh dosa dibandingkan dengan Tuhan. Hati kita lebih senang mencari kesenangan di luar Tuhan. Karena kesenangan kita tuh lebih penting daripada hati Tuhan. Nah, itu adalah penyembahan berhala, saudara. Padahal seharusnya ya, yang mengisi kesenangan atau kepuasan di dalam hati kita, harusnya ya Tuhan semata, saudara. Karena kalau hal itu diisi oleh hal lain, kepuasan, kesenangan itu diisi oleh hal lain, dan hal itu lebih daripada Tuhan, maka itu adalah tindakan penyembahan berhala. Termasuk mungkin hal positif, saudara. Ya, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, dan seterusnya. Jika hal itu sudah melebihi ketertarikan kita kepada Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan berhala. Dan itulah yang Tuhan lakukan lebih dulu, saudara. Tuhan mau mentahirkan. Tuhan membersihkan bangsa Yehuda dari berhala. Nah, pertanyaan berikutnya gini ya. Gimana caranya ya? Gimana cara Tuhan membersihkan kita dari dosa? Bagaimana cara Tuhan membersihkan Yehuda, bangsa Yehuda ini dari dosa-dosanya?
Nah, saudara, 3 ayat yang udah dibacain Aldo tadi ya, ayat 25, 26, 27, 3 ayat itu saling terkait gitu ya. Jadi ayat 25 jawabannya di ayat 26, ayat 26 jawabannya ada di ayat 27. Nah, untuk itu perlu kita baca ulang kembali di ayat 26-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis gini ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terjemahan New Living Translation dikatakan gini, saudara. And I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Dengan kata lain, saudara, bagaimana cara Tuhan membersihkan bangsa Yehuda itu dari dosa atau membersihkan kita dari dosa? Ya Tuhanlah yang memberikan hati yang lembut, saudara. Ya, seperti yang saya bilang ya, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya manusia. Nah, terjemahan New Living Translation ini saya saya berikan untuk menjelaskan ya, saudara, bahwa cara Tuhan itu membersihkan kita itu ya tentu dengan mengeluarkan hati kita yang keras atau hati bangsa Yehuda yang keras dan memberi hati yang lembut, saudara. A tender heart, a tender ya. Kayak daging, kalau tender kan masih empuk ya, masih lembut gitu maksudnya. Mudah untuk dikunyah gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu saudara, hati yang lembut. Karena hati yang lembut itu bisa dibentuk, saudara. Hati yang lembut itu hati yang responsif, hati yang mau merespon. Merespon itu maksudnya apa? Mau mendengarkan. Nah, jadi karena gini, kalau kita masih pakai hati yang lama ya, keras batu, keras kepala, susah dibilangin, setengah mati, walaupun udah dikhotbahin berkali-kali, nggak akan ada perubahan, saudara. Maka itu hati yang keras ini harus bisa dibentuk dulu dengan cara dihancurkan, saudara. Diberikan hati yang baru, hati yang lembut yang bisa dibentuk. A tender, responsive heart. Saudara, ada suatu pernyataan yang menarik dari beberapa penulis, saya intermezzo sejenak ya. Tapi saya nggak tahu nih siapa yang pertama kali mencetuskannya. Saya coba-coba cari, googling gitu. Cuman saya nggak dapat siapa yang pertama kali mencetuskannya. Dan itu akhirnya saya menggunakan untuk judul khotbah saya hari ini, yaitu Every issue is a heart issue. Setiap masalah adalah masalah hati. Every issue is a heart issue. Nah, saudara, kalau kita pikir ulang ya, saya coba ngerenungin kata-kata ini. Betul loh, saudara. Setiap masalah di dalam kehidupan kita yang terjadi ya, seringkali itu masalahnya ada di dalam diri kita. Heart ini tuh menggambarkan pusat inti kehidupan manusia, saudara. Jadi seringkali masalah konflik, iri hati, dengki, orang bisa sampai ngebunuh, orang sampai bisa korupsi, itu semua balik loh ke dalam diri kita loh, ke hati kita loh, saudara. Apalagi kalau ngomongin ayat 26 kan ngomongnya gini ya, I will give you a new heart and I will put a new spirit. Jadi roh yang baru dan hati yang baru. Jadi kalau ngomongin tentang hati dan roh, itu sebenarnya memang benar-benar menunjukkan kepada pusat kehidupan manusia. Benar-benar. Apalagi ini jadi satu gitu ya. Kayak perlu banget ditegesin sampai 2 kali, a new heart, a new spirit gitu kan ya. Roh dan hati ini bicara tentang pusat kehidupan manusia. Makanya kan ada ayat yang lain berkata apa? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya benar. Kehidupan kita itu terpancar sekali dari hati kita, saudara. Jadi apa yang kita lakukan, masalah di dalam kehidupan, ya berarti hati kita lagi bermasalah, saudara. Berarti akarnya adalah ya roh kita, hati kita yang ada di dalam ini. Itu yang perlu dibenahi. Itu yang perlu kita beresin. Ya Tuhan yang emang yang akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Tapi ada bagian manusianya supaya kita bisa menggunakan hati yang baru itu. Yaitu kita belajar berdoa kepada Tuhan, meminta kepekaan terhadap berhala-berhala yang memang ada di dalam hati kita sampai sekarang ini. Mungkin berhala itu udah bersarang ya, sehingga udah kayak kalau dilihat tuh kayak udah banyak sarang laba-labanya gitu, udah bersarang, udah lama banget gitu.
Karena penyembahan berhala itu memang ada di dalam hati. Dan ini akar dari masalahnya, saudara. Akar dari seluruh masalah. Untuk itu mari saudara, coba saya dan saudara coba jujur menjawab pertanyaan ini di dalam hati aja. Kan saudara juga di rumah ya masing-masing. Coba saudara, kita jawab jujur. Pertama ya, kira-kira hal apa sih yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan? Kenikmatan-kenikmatan apa yang berpotensi membuat kita jauh dari Tuhan? Kalau saya dulu mungkin adalah main basket ya saudara. Saya pernah ditegur oleh almarhum Bapak Gembala saat itu. Waktu itu saya bisa dibilang nggak terima sih, tapi lama-kelamaan karena semakin dewasa semakin sadar saudara. Karena beliau mengatakan hal yang cukup keras dulu. Almarhum Bapak Gembala ngomong gini, Paulus itu lebih cinta kepada basketnya dibandingkan dengan Tuhan. Kayak itu tamparan keras bagi saya saudara saat itu. Tapi seiring bertambahnya dewasa, saya juga nyadar di saat saya lebih tertarik daripada Tuhan ya, hal itu lebih menarik daripada Tuhan, maka ya saya sudah melakukan tindakan penyembahan berhala karena saya sedang menduakan hati Tuhan gitu kan ya. Jadi yang kedua sebenarnya coba saudara mari kita renungkan kembali. Hal apa sih yang lebih menarik daripada Tuhan? Hal apa tuh yang lebih menarik daripada Tuhan, saudara? Hal itu mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Hal itu lebih menarik, kita lebih senang dengan kegiatan tersebut. Hal-hal itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan daging kita, saudara. Pornografi itu menyenangkan daging kita. Hobi kita itu menyenangkan. Pekerjaan kita itu menyenangkan. Ya. Hobi, pekerjaan, atau hal lainnya ya, mungkin itu hal yang positif ya, hal yang baik. Tapi yang baik itu belum tentu benar, saudara. Karena kebenaran yang sejati hanya di dalam Tuhan semata. Mari kita diagnos diri kita lebih dulu. Kita cek hati kita. Apa yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan? Apa yang membuat kita itu lebih menarik daripada Tuhan? Hal apa ya? Dan jika kita sudah mendiagnosa berhala-berhala di dalam hati kita ini, sekarang pertanyaannya adalah gini ya saudara. Bagaimana caranya mendapatkan hati yang baru? Bagaimana kita bisa hidup di dalam ketaatan? Ternyata Tuhan juga ngomong gini di ayat 27. Tuhan bilang, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi artinya, bagaimana Tuhan membersihkan kita dari dosa? Tuhan memberikan kita hati yang baru. Responsive heart, a tender heart, hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan, saudara. Tapi ada bagiannya kita yang kita perlu sadari. Kita perlu dengerin dulu, kita perlu sadar siapa kita, salahnya apa dan di mana. Dan kemudian Tuhan juga akan berjanji memberikan rohnya yang kudus. Di situ, saudara. Tuhan berjanji memberikan rohnya yang kudus. Karena Tuhan bilang, Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu bukan sekedar memberikan kuasa loh ya saudara, atau karunia lebih tepatnya. Lebih sering dipakai dalam bahasa kekristenan itu kan karunia ya. Tetapi sebenarnya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa adalah juga memampukan kita untuk menaati perintah Tuhan. Ya banyak orang percaya gini ya, hanya meminta kuasa kepada Roh Kudus saja atau sesuatu yang ajaib gitu. Meminta karunia roh, dan itu nggak salah ya saudara, nggak salah kok minta karunia roh, namanya juga minta kepada Bapa di surga, nggak salah ya, terlepas dikasih atau enggak kan itu urusannya Tuhan kan gitu. Tapi gini saudara, karya Roh Kudus yang lebih indah dari sekedar karunia sebenarnya adalah membuat kita mampu untuk menaati perintah Tuhan, yang kemudian jika kita lakukan terus-menerus menjadi buah roh saudara. Kita tidak mungkin bisa mengubah diri kita dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Paulus, saudara, Rasul Paulus, itu Tuhan perlu intervensi secara langsung. Karena kalau enggak tuh orang enggak mungkin bisa berubah begitu aja, saudara. Ya, rasanya Rasul Paulus sih memang mungkin kasus khusus ya, saudara ya, karena dia diintervensi Tuhan secara langsung, tetapi tetap ada waktu di mana dia mau berubah di saat
bisa dibilang waktu itu dia puasa ya, ada 3 hari di situ dia nggak bisa melihat gitu. Nah di situ waktu di mana dia tidak makan gitu kan. Nah saudara, tetap ada bagiannya kita juga yang perlu kita lakukan gitu. Dan Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk menaati perintah Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa memakai kekuatan kita sendiri untuk berubah. Kita butuh Roh Kudus, saudara. Saya ingin sambil share screen audio sebentar ya, Bapak Ibu Saudara ya, untuk sambil kita menikmati. Oke, cukuplah ya segini ya saudara ya. Ya, saudara di dalam perjanjian baru, khususnya itu Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, itu adalah dialog tentang antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, saudara, tentang lahir baru, gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Jadi Roh Kudus yang bekerja. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati seseorang, saudara. Dan kemudian kasih inilah yang mendorong manusia untuk hidup di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, saudara ya. Jadi Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati seseorang. Dan kasih inilah yang jadi pendorong manusia untuk hidup di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Maksud saya gini, jadi dasar ketaatan manusia itu adalah kasih kepada Tuhan. Karena jika tidak ada kasih di dalam ketaatan, akhirnya kita taat hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Untuk itu kasih harus jadi pondasi. Kasih itu harus jadi dasar. Kasih yang mendorong kita untuk hidup di dalam ketaatan. Dengan cara seperti ini, maka hati kita dapat diperbaharui itu, saudara. Nah, untuk itu hari ini mari kita, saudara, renungkan sejenak firman Tuhan hari ini. Saudara di rumah masing-masing, saudara boleh pejamkan mata bersama dengan saya. Dari hal-hal yang sudah disampaikan dari tadi, saudara. Tuhan tuh mau ngomong apa kepada kita semua? Tuhan mau ngomong apa kepada saudara juga kepada saya? Ternyata Tuhan ingin kita itu sadar dengan berhala-berhala yang ada masih di dalam hati kita. Tuhan ingin ada perubahan di dalam hati kita. Tuhan ingin kita tuh hidupnya nggak selalu dilingkupi dengan masalah-masalah dan masalah. Untuk itu, mari kita sama-sama bereskan Bapak Ibu Saudara. Bereskan apa yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang mungkin gak kelihatan, sesuatu yang mungkin jarang kita perhatikan, sesuatu yang mungkin jarang disentuh. Tapi hari ini firman Tuhan berkata dengan tegas kepada kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Akui, saudara. Apakah engkau sedang di dalam keadaan yang hancur hari ini, saudara? Apakah engkau masih bergumul di dalam dosa yang sama atau masalah yang sama? Maka hari ini berserahlah kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk memulihkan hidup kita semua. Akui kehancuran kita. Akui dosa-dosa kita di hadapannya. Akui berhala-berhalamu yang seringkali membuat kamu itu jauh daripada Tuhan. Dan izinkanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita semua. Saya akan sediakan waktu untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Cek hati kita. Hal apa sih yang masih membuat kita tuh jauh daripada Tuhan? Hal apa yang membuat kita itu masih membuat kita tuh lebih tertarik daripada Tuhan? Mari kita akui di hadapan Tuhan. Saya sediakan waktu untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau tolong ya Tuhan, biarlah firman ini bisa tertanam di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Kau tolong ya Tuhan, mungkin kami sebagai manusia masih sering jatuh di dalam dosa, kesalahan yang sama. Bahkan mungkin kami melakukan penyembahan berhala tanpa kami sadari selama ini ya Tuhan. Hidup kami seringkali jauh dari Engkau karena berhala ini ya Tuhan. Kami lebih sering tertarik kepada hal-hal lain dibanding dengan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu hari ini ya Tuhan, tolong ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, beri kami roh yang baru, untuk kami bisa taat ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah roh-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus menyertai di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan dari satu hari ke hari yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kau tolong berkati kami, Kau tolong pulihkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami bisa diperbaharui setiap harinya. Dan hidup kami bisa memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dimanapun kami berada, di saat kami menerima firman ini, biarlah ajarlah kami ya Tuhan, didiklah kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami bisa menaati ketetapan-ketetapan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara saat ini, namun biar Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pendeta Paulus Tejo yang telah memberitakan firman untuk berbicara mengenai hati yang baru. Kita semua diberkati hari ini, amin. Coba saya pengen lihat Jemaat Alberta ini diberkati Tuhan, bila dilambaikan tangannya. Amin, puji Tuhan. Mari, tiba saatnya kita juga akan memberikan korban yang terbaik, korban syukur kita bagi Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransferkan ke rekening GB Alberta, mungkin dapat di-share. Ya, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer atau melalui barcode atau yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sementara persembahan Bapak Ibu boleh dilakukan, kita juga akan menutup ibadah kita. Nanti doa berkat, doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan sebagai korban syukur kita. Kita butuh Tuhan setiap jam dan setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang di sejahtera-Ku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang di sejahtera-Ku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan,
ku datang juru selamat, berkatilah. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat, mungkin ada pengumuman yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada Pendeta Karmelia. Apa ada pengumuman? Ya, ibadah minggu depan tetap berlangsung masih secara online ya, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap usahakan yang terbaik. Semoga di bulan yang akan datang kita sudah bisa kembali onsite, tapi kita tetap memantau situasi yang ada tentang penularan pandemi COVID ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat-sehat semuanya, yang sakit bisa semakin pulih, semakin sehat. Jangan lupa juga untuk mengajak keluarga untuk bisa beribadah bersama dengan kita. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap beribadah. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Silakan, Saudara Oleh. Baik, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan tutup ibadah kita. Juga nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita kembali naikkan pujian ini, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam. Memerlukan Engkaulah yang penting sejahtera setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Silakan Ibu Gembala. Shalom. Suara saya sudah kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan, Ya. Bu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Engkau pakai hamba-Mu Pendeta Paulus Tuhan untuk menyampaikannya. Biarlah firman-Mu yang menegur kami, mengajarkan kepada kami Tuhan. Kalau masih ada berhala-berhala yang ada pada kami, biarlah Tuhan bersama Roh Kudus, Tuhan angkat, Tuhan usir, Tuhan buang, Tuhan jauhkan daripada kami. Sehingga kami boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, boleh lebih berserah pada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya sucikan kami dengan darah-Mu, sucikan kami dengan air yang jernih, Tuhan. Supaya hati kami, Tuhan, bersih dari segala berhala, Tuhan. Walaupun dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tetapi kami percayakan semuanya kepada Roh Kudus yang sanggup menjauhkannya, yang sanggup mencabutnya. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini. Kalau Tuhan sudah menegur kami, mengajarkan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan kami boleh ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah kami pagi ini tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami mendapatkan suatu berkat yang luar biasa daripada firman-Mu. Terima kasih Bapak. Itu sebabnya biarlah Engkau berkati hamba-Mu PDP Paulus Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu padanya Tuhan. Sehingga kalau dimanapun Kau utus dia boleh menjadi berkat.
firman-Mu ditabur Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang Tuhan yang mau menerima, banyak orang juga Tuhan yang disadarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati cita-cita dan keinginannya Tuhan, karena hanya Engkau tahu. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Biarlah Tuhan juga mau memberkati mereka semua Tuhan. Dan kami percaya firman yang sudah ditabur boleh jatuh di tanah yang subur, tanah hati yang sudah dibajak oleh Tuhan, sehingga firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, terima kasih Yesusku, puji syukur Raja bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, terima kasih atas pelayanan. Halo. Oke, shalom. Makasih Oleh. Bapak Ibu yang mau ngobrol, silakan boleh di-unmute. Kita saling bertegur sapa. Terima kasih. Paulus atas khotbahnya. Terima kasih. Sama-sama, thank you juga. Halo. Thank you, Paul. Thank you. Thank you. Sehat semuanya. Terima kasih. Makan bakmi di mana, Paul? Belum boleh keluar Om sama istri, bukan sama positif. Habis nungguin undangan dari Pak Budiman, nggak diundang-undang yang ulang tahun. lagi banyak Omikron ya. Ngeri, Pak Willy. Iya. Alasan lagu lama Pak